Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Widati akan mempresentasikan usulan penelitian keahlian fisika material. Dalam usulan penelitian ini dengan judul yaitu daya sensitizer ekstrak buah gegetihan atau Rivina humilis untuk meningkatkan efisiensi solar cell. Lalu latar belakang usulan penelitian ini yaitu solusi energi terbarukan yang memanfaatkan energi matahari sebagai sumber listrik, yaitu dengan sistem fotovoltaik pada solar cell. Solar cell ini untuk saat ini sudah 4 generasi. Yang pertama itu generasi pertama silikon tunggal, yang kedua adalah thin film, yang ketiga yaitu DSSC atau daya sensitizer solar cell, lalu yang keempat itu perovskite. Dalam penelitian itu menitik beratkan pada solar cell tipe DSSC, yaitu di mana daya yang menjadi jantungnya atau sumber utama pada panel surya ini, yaitu dengan mempreparasikan antara zat warna dengan bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor di sini yaitu menggunakan titanium dioksida atau TiO2. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu menitik beratkan atau mengetahui efisiensi daya buah Rivina humilis untuk sumber zat warna, lalu mengetahui preparasi antara daya dan TiO2 sebagai sumbernya untuk penyerapan cahaya matahari. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah daya buah Rivina humilis dapat menjadi sumber daya atau zat warna yang efisiensi. Kemudian yang kedua, apakah preparasi daya Rivina humilis dengan TiO2 dapat menyerap cahaya matahari dengan baik. Oke. Lalu ke penjelasan selanjutnya yaitu tentang solar cell. Solar cell adalah solusi dari energi terbarukan di mana cahaya matahari menjadi sumber utamanya dengan sistem fotovoltaik. Foto adalah cahaya dan voltaik adalah tegangan. Jadi dalam sistem ini cahaya matahari akan menjadi sumber listrik. Susunan pada panel surya itu akan menghasilkan arus dan tegangan. Adapun daya sensitizer solar cell atau DSSC, generasi ketiga dalam sel surya ini yang sangat ramah lingkungan karena pada DSSC ini menggunakan bahan alami sebagai zat warna. Zat warna yang digunakan dalam penelitian ini yaitu zat warna yang berasal dari tumbuhan, yaitu buah Rivina humilis. Lalu ada bahan kedua yang nanti saya akan jelaskan di sesi selanjutnya. Untuk daya sensitizer solar cell ini sistem kerjanya yaitu sinar matahari yang diserap oleh zat warna akan dialiri foton-foton yang dihasilkan dari sinar matahari itu akan diinjeksikan ke bahan semikonduktor yang elektrolit sebagai moderatornya atau bahan pengaturnya. Jadi
dalam penelitian ini ada dua bahan utama, yaitu dye atau zat warna. Dye yang kami hasilkan itu dari buah Ripina humilis, atau dalam bahasa lokalnya itu gegetihan, dimana daya itu untuk media penyerapan cahaya, maka perlu zat warna yang memiliki nilai absorbasi yang tinggi sehingga penyerapan sinar matahari yang maksimal. Kemudian adapun bahan daya yang digunakan itu bisa daya sintetik atau daya alami, tetapi pada penelitian ini saya menggunakan daya alami, yaitu buah Ripina humilis atau gegetihan. Lalu yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu TiO2 atau titanium dioksida. TiO2 anatase yang digunakan karena relevan untuk dijadikan bahan semikonduktor karena fase kristal ini sangat cocok untuk sifat fotokatalis atau penyerapan cahaya matahari karena panjang gelombang mencapai 320 sampai dengan 380. Fungsi dari material semikonduktor titanium dioksida ini saat daya mendapatkan serapan cahaya matahari, maka akan menginjeksikan elektron pada pita konduksi TiO2 itu. Lalu selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini bahan utamanya itu yaitu yang sudah dijelaskan, yaitu TiO2 dan buah Ripina humilis sebagai daya. Untuk metodenya itu yang pertama ekstraksi daya, di mana daya dalam bentuk buah diekstraksi untuk mendapatkan zat warnanya, yaitu dengan memblender si buahnya itu dengan larutan macam-macam larutan, yaitu larutannya itu etanol, aquades, lalu aquades, aseton. Jadi menggunakan 3 larutan. Yang kedua yaitu metodenya itu preparasi TiO2. Preparasi TiO2 ini dibuat untuk membuat lapisan tipisnya. Lapisan tipisnya itu di media lapisan tipisnya itu FTO, fluorine tin oxide. Jadi dengan menggunakan screen printing, yaitu dimana kita membuat pasta TiO2 dengan larutan etanol 96%, kemudian setelah itu dibuat lapisan tipis dengan menggunakan metode screen printing atau sablon. Lalu penyusunan DSSC. Penyusunan DSSC itu disusun seperti sandwich. Jadi lapisan pertama itu kaca FTO, kemudian lapisan TiO2. Setelah membuat lapisan TiO2 yang sudah dijelaskan, kemudian TiO2 direndam selama 1 hari dengan daya yang bermacam-macam larutannya. Kemudian setelah itu susun untuk elektroda pembandingnya itu kaca FTO dicoretkan dengan karbon. Sumber karbon yang digunakan yaitu pensil. Jadi FTO pembandingnya itu dicoretkan dengan pensil 2B supaya hitam merata. Kemudian disusun seperti sandwich. Setelah itu setelah disusun seperti sandwich, kemudian ditetesi oleh elektrolit yang bersumber dari PEG 1000 dan iodin. Kemudian yang terakhir itu karakterisasi. Setelah eksperimen selesai dan susunan sudah jadi, maka akan dilakukan karakterisasi, yaitu di sini saya menggunakan 2 karakterisasi, yaitu pengujian UV-Vis. Jadi pengujian UV-Vis ini dilakukan sebelum susunan yang
Jadi yaitu dengan mengetahui panjang gelombang daya yang sudah dilarutkan dan mengetahui panjang gelombang lapisan tipisnya. Lalu pengujian hiu pipis ini akan dibandingkan sebelum dan sesudah lapisannya full. Lalu yang kedua itu pengujian AIV, yaitu pengujian listriknya dengan multimeter, yaitu mengetahui arus maksimum yang dihasilkan dan tegangan maksimum yang dihasilkan. Sekian presentasi usulan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.